Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, perkenalkan nama saya Nora dengan NIM C101244143 dari kelompok 6. Nah, di sini kami akan membahas terkait 4 pokok bahasa yang dimana yang pertama adalah kajian sosiologi dalam perencanaan tenaga kerja, yang kedua adalah kajian sosiologi dalam pengupahan, yang ketiga adalah ekonomi moral, dan yang keempat adalah ekonomi rasional. Nah, baik, langsung saja kita simak video dari kelompok kami. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Gracilia Keisha Mamahit dengan NIM C101244133. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian sosiologi dalam perencanaan tenaga kerja. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian. Apa sih kajian sosiologi dalam perencanaan tenaga kerja itu? Kajian sosiologi dalam perencanaan tenaga kerja adalah meneliti hubungan masyarakat dan dunia kerja untuk memahami pengaruh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan terhadap tenaga kerja dengan pandangan bahwa tenaga kerja adalah sumber utama kekayaan dan produktivitas bangsa. Dan poin kedua adalah manfaat. Yang pertama, membantu pemerintah dan lembaga perencanaan memahami perilaku sosial tenaga kerja, dan yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program ketenagakerjaan, dan yang ketiga, mengurangi pengangguran struktural melalui pemahaman faktor sosial yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Poin ketiga adalah tujuan. Yang pertama itu mengetahui hubungan antara struktur sosial dan kesempatan kerja, dan yang kedua memahami pengaruh pendidikan, budaya, dan kelas sosial terhadap pilihan pekerjaan, dan yang ketiga itu menyusun kebijakan tenaga kerja yang berkeadilan sosial. Adapun dalam kajian sosiologi dalam perencanaan tenaga kerja itu memiliki dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak positifnya adalah perencanaan tenaga kerja lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan, sedangkan dampak negatifnya itu muncul ketimpangan sosial ekonomi dan kebijakan tenaga kerja yang kurang relevan. Adapun poin terakhir yaitu contoh penerapan. Adapun contoh penerapannya, analisis sosial digunakan untuk merancang pelatihan kerja yang tepat, mendorong kesetaraan gender, dan mengatasi pengangguran akibat urbanisasi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christine Floretan Debia dengan NIM C101244067. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kajian sosiologi dalam pengupahan. Masuk pada poin pertama yaitu pengertian pengupahan. Secara umum, upah adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan dalam sosiologi sendiri, pengupahan dipandang sebagai bagian dari hubungan sosial antara pekerja dan pengusaha. Masuk pada poin kedua yaitu pandangan sosiologi terhadap pengupahan. Kajian sosiologi melihat bahwa yaitu upah mencerminkan relasi sosial dan kekuasaan. Dan selanjutnya pengupahan dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Terakhir, upah berfungsi sebagai simbol status sosial. Masuk pada poin ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pengupahan, yaitu ada faktor struktural, faktor sosial, dan faktor budaya. Nah, dari faktor-faktor tersebut menyebabkan adanya ketimpangan upah, misalnya antara pekerja formal dan informal, laki-laki dan perempuan, dan antar wilayah. Masuk pada poin keempat, yaitu dampak sosial dari sistem pengupahan. Dampak positifnya itu yang pertama meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja, kedua menjaga stabilitas sosial di lingkungan kerja dan masyarakat, dan ketiga itu mendorong produktivitas dan kemajuan ekonomi. Selanjutnya ada dampak negatifnya. Yang pertama ada ketimpangan pendapatan dan stratifikasi sosial. Kedua, konflik antar pekerja dan pengusaha seperti mogok bekerja atau protes. Ketiga itu eksploitasi tenaga kerja di sektor tertentu. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, dari kajian sosiologi dalam pengupahan menekankan bahwa upah tidak semata-mata masalah ekonomi, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang mencerminkan relasi kekuasaan, nilai budaya, dan struktur sosial. Pendekatan sosiologis membantu merumuskan sistem pengupahan yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pemahaman
ini penting bagi semua kebijakan, pengusaha, dan masyarakat agar tercipta keadilan dalam dunia kerja. Terima kasih. Baik, saya Suci Ramadhani dengan NIM C10124006 yang akan menjelaskan mengenai materi ekonomi moral. Jadi, apa sih itu ekonomi moral? Ekonomi moral adalah cara kita memandang kegiatan ekonomi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial, norma, dan etika. Jadi, ketika orang berjualan, bekerja, atau berbisnis, mereka tidak hanya memikirkan tentang keuntungan, tetapi juga keadilan, kepedulian, dan kesejahteraan bersama. Nah, ada beberapa para ahli yang memandang ekonomi seperti Karpolani itu, menurut dia ekonomi moral itu tidak bisa dipisahkan dari budaya dan sosial, yang artinya cara orang berinteraksi dipengaruhi oleh di lingkungan, adat, dan norma yang ada di sekitarnya. Yang kedua ada Mark Grunfelter. Menurut dia kalau keputusan ekonomi itu terjadi dalam jaringan sosial, jadi hal seperti kepercayaan, reputasi, dan hubungan personal bisa bikin orang nyaman untuk bekerja sama. Kemudian ada James C. Scott. Dia melihat bahwa masyarakat di Asia Tenggara cenderung memilih hidup berkecukupan. Mereka lebih memilih hidup stabil daripada mau keuntungan yang besar, tetapi risikonya juga besar. Adapun contoh penerapan ekonomi moral, yang pertama ada koperasi. Di koperasi keuntungan dibagi menjadi rata, semua anggota diajak maju bersama. Tidak ada yang dirugikan karena dasarnya adalah gotong royong. Kemudian ada zakat. Zakat dalam Islam jadi bukti bahwa kita bertanggung jawab dan hidup sosial, kita tidak hidup sendiri. Kemudian ada ekonomi digital berbasis komunitas. Contohnya ada marketplace lokal yang bantu UMKM. Selain transaksi, ada rasa peduli dan dukungan antar anggota. Nah, kenapa ekonomi moral relevan di zaman sekarang? Karena di zaman sekarang harga kebutuhan bisa tiba-tiba naik, kesenjangan makin terasa, dan persaingan semakin ketat. Nah, ekonomi moral itu penting untuk menahan praktik curang, kemudian bantu usaha kecil tetap berlangsung, dan membangun kepercayaan konsumen, dan menjaga etika dalam bisnis online. Jadi kesimpulannya, ekonomi moral itu mengajarkan kita supaya kegiatan ekonomi harus tetap manusiawi, bukan cuma untung, tapi juga harus adil dan peduli, tidak merugikan orang lain. Dengan prinsip ini, kegiatan bisa membawa manfaat bagi banyak pihak, bukan cuma sebagian orang saja. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Pokok bahasa yang keempat adalah ekonomi rasional. Nah, ekonomi rasional adalah cara berpikir atau bertindak secara logis dalam kegiatan ekonomi untuk memperoleh manfaat atau keuntungan maksimal dengan biaya sekecil mungkin. Nah, di sini ekonomi rasional memiliki 5 ciri-ciri dalam tindakan ekonomi rasional, di mana yang pertama adalah efisien dengan menggunakan sumber daya secara hemat. Yang kedua adalah logis, berdasarkan perhitungan bukan perasaan. Yang ketiga adalah terencana, memiliki tujuan dan strategi yang jelas. Yang keempat adalah mempertimbangkan untung dan rugi, dan yang kelima adalah menghindari pemborosan. Ekonomi rasional memiliki 4 contoh dalam tindakan ekonomi rasional. Yang pertama adalah petani, menanam padi karena harga jual yang tinggi. Yang kedua adalah konsumen, membeli barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga adalah perusahaan, menggunakan mesin modern agar biaya produksi menurun. Yang keempat adalah pemerintah, membuat kebijakan subsidi tepat sasaran untuk rakyat miskin. Ekonomi rasional memiliki 4 kendala dalam bertindak rasional. Yang pertama adalah kurangnya informasi. Yang kedua adalah pengaruh emosi dan iklan. Yang ketiga adalah tekanan sosial atau ikut tren. Yang keempat adalah terbatasnya waktu dan sumber daya. Baik, itulah hasil dari pemaparan dari video kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.